Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ustadz akan menjelaskan manfaat atau waktu ideal seorang anak menggunakan gadget setiap harinya. Tidak hanya menonton program televisi, orang tua juga harus membatasi anak untuk bermain gadget. Hal ini penting agar anak tidak mengalami kecanduan yang berdampak buruk bagi tumbuh kembangnya. Untuk mengetahui beberapa jam waktu ideal anak untuk menggunakan gadget, maka dari itu Ustadz akan menyampaikan beberapa hal. Penggunaan gadget memang dapat memberi banyak manfaat dalam hal kemudahan mengakses beragam informasi atau pelayanan atau dalam pembelajaran apapun. Namun, di balik manfaat tersebut ada juga resiko buruk yang harus diwaspadai terutama pada anak. Oleh karena itu, waktu anak untuk bermain gadget perlu dibatasi. Terutama untuk anak usia 6 tahun ke atas, ini anak usia SD, boleh bermain gadget tapi dengan waktu yang sudah disepakati bersama orang tua. Misalnya hanya pada akhir pekan atau maksimal 2 jam per hari. Nah, di saat pembelajaran yang seperti ini maka kita batasi untuk Gmeet dan GC. Dan untuk Gmeet ini adalah untuk tatap muka secara langsung, dan untuk GC adalah pemberian tugas. Nah, hal yang perlu kita pahami adalah durasi yang disarankan di atas tidak berlaku adalah penggunaan gadget setiap ponsel atau tablet saja, tapi juga termasuk waktu untuk menonton TV atau menggunakan komputer atau laptop. Mengapa gadget perlu dibatasi? Kita tahu bahwa gadget ini sangat berpengaruh besar pada bidang pendidikan itu sendiri. Makanya pada anak-anak usia SD ini nantinya akan terjadi gangguan perkembangan kognitifnya. Karena apa? Penelitian menemukan bahwa perkembangan kognitif anak akan terhambat atau tertunda apabila dia terlalu lama mengakses media elektronik, apalagi game ya. Nah, ini sangat menghambat sekali proses kognitif seorang anak. Yang kedua adalah tidak bisa berempati. Kemampuan untuk berempati sangat tergantung pada perkembangan suatu bagian otak yang dibentuk dengan interaksi sosial antar manusia. Hal ini tidak didapatkan melalui permainan dari gadget. Nah, di sini kita tahu bahwa seorang anak harus berempati. Nah, ini tidak bisa melalui gadget karena berempati itu pelaksanaannya secara langsung ya. Jadi anak-anak bermain dalam situasi apapun ini bersama teman-temannya melalui interaksi secara langsung tanpa melalui gadget atau HP itu sendiri. Kemudian malas berpikir. Nah, anak-anak yang sudah kecanduan gadget, nah ini akan malas untuk berpikir. Karena apa? Karena akibat dari gadget itu sendiri, si anak malas untuk membuka bukunya, untuk belajar melalui buku yang sudah dibeli di sekolah ya, sehingga anak-anak langsung mengakses informasi yang ada di internet. Ini mengakibatkan seorang anak di internet sudah ada, ya udah download atau kita bisa lihat aja di internet, sehingga anak-anak malas untuk berpikir. Meski terkesan lebih praktis dan interaktif, hal ini sebenarnya tidak baik untuk otak anak ya, karena beresiko membuatnya malas berimajinasi atau berpikir, sehingga akan berpengaruh pada kemampuannya belajar saat masuk sekolah. Kemudian yang keempat adalah kelebihan berat badan karena kurang bergerak. Terlalu banyak duduk dan jarang bergerak karena menggunakan gadget terlalu lama berisiko memicu kenaikan berat badan atau obesitas pada anak. Kurangnya aktivitas fisik juga bisa melemahkan daya tahan tubuh dan membuat anak mudah sakit. Apalagi bila anak sampai begadang untuk bermain gadget, untuk game terutama ya. Jadi disarankan anak berolahraga ya setiap hari supaya apa? Mengurangi kelebihan berat badan karena kurang bergerak. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, gangguan perilaku. Nah, ini penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan menenangkan diri mereka. Selain itu, penggunaan gadget atau media yang terlalu tinggi juga dikaitkan dengan kejadian anak-anak ya, dimana kalau misalnya anak-anak terlalu sering bermain gadget, maka hal ini dapat menghabiskan
waktunya akan terbuang sia-sia. Maka penggunaan gadget ini harus dibatasi. Yang keenam, anggota badan tertentu ya terasa sakit. Jadi terlalu sering bermain gadget juga berpengaruh pada badan tertentu yang akan terasa sakit, terutama untuk bermain game. Juga dapat membuat tangan anak sakit. Ini karena saat bermain game, anak berkali-kali memencet tombol yang sama dan seringkali dengan posisi yang tidak berubah-ubah. Nah, lama-kelamaan hal ini dapat gangguan, misalnya carpal tunnel syndrome. Tak cuma di tangan, gangguan kesehatan lain yang dapat muncul akibat keseringan main gadget adalah sakit leher, kepala, ya, kemudian mata juga kering. Ya, keluhan ini bahkan bisa terjadi secara terus-menerus, dan akibatnya anak-anak yang awalnya di usia dini sudah di bagian matanya nanti minus, ya, akhirnya harus memakai kacamata untuk bantuan melihat. Tips membatasi anak untuk bermain gadget. Nah, ini bisa mengikuti tips ya, yang mana tips ini bisa dicoba untuk membatasi gadget pada anak di rumah. Yang pertama adalah tetapkan aturan durasi main gadget sesuai klasifikasi usia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, buat peraturan mengenai jadwal yang mengharuskan anak sekeluarga lepas dari gadget. Misalnya saat makan, kemudian menjelang tidur, atau saat bepergian keluarga. Kemudian yang ketiga, seleksi beberapa aplikasi yang bermanfaat untuk anak, misalnya aplikasi belajar, membaca, berhitung, atau hal yang bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, letakkan semua perangkat gadget di ruang bersama agar Anda bisa memantau apa yang sedang dilihat atau dimainkan oleh anak. Kalau bisa, untuk HP tidak ada kode-kodean agar bisa diakses oleh semuanya, termasuk orang tua. Luangkan waktu Anda untuk melakukan aktivitas lain bersama anak sebagai pengganti bermain gadget seperti menggambar, bermain sepeda, atau berenang. Nah, kadang-kadang permainan ini bisa menghilangkan stres anak agar tidak kecanduan untuk bermain gadget. Nah, hal yang perlu dilakukan selain membatasi anak main gadget adalah mendisiplinkan diri untuk melakukan hal yang sama. Jadi, anak-anak juga harus berusaha untuk tidak sering mengakses gadget saat bersama keluarga, serta meletakkan handphone dan mematikan TV di saat-saat tertentu yang sudah disepakati bersama sesuai dengan keluarganya. Nah, mudah-mudahan ini saja yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.